Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, sore kawan-kawan, perkenalkan, saya Cecep, di acara ini sebagai apa, pengantar atau host-lah bahasanya, dalam acara kita Pandiran di Buncu, yaitu, konten Fraksi Rakyat Indonesia Kalimantan Selatan yang beberapa waktu lalu memang sempat vakum. Sedikit ada kesibukan masing-masing. Nah, jadi dari perkenalannya kita balik lagi di konten kita Pandiran di Buncu. Mungkin di sini ada kawan baru kita, ya kawan baru saya secara pribadi, walaupun memang sudah tidak asing lagi mungkin di kalangan gerakan mahasiswa atau aktivis mahasiswa lah bahasanya. Waduh, berat. Jadi konten FRI kali ini kita yang seumuran lagi nih, ibaratnya kawan-kawan mahasiswa yang lantang menyuarakan hak-hak rakyat dan isu-isu di lokal maupun nasional yang sedang lagi dipermasalahkan lah, atau mungkin lagi mendapat protes dari banyak masyarakat. Nah, ya mungkin Bung ini sudah tidak sabar untuk perkenalan. Mungkin saya persilahkan aja langsung perkenalkan diri secara pribadi dulu, Bung. Ya, siap. Nih, mungkin dibuka dulu Ya, ininya ya, iya, maskernya ya. silahkan. Karena kita sudah menjaga jarak kan. Buat dalam ruangan kan. Ya, salam juang dari saya. Insya Allah seorang pejuang dan pastinya kawan-kawan pun seorang pejuang. Merdeka, hidup mahasiswa. Merdeka. Perkenalkan, nama saya kalau bahasa Banjarnya nama Ulun adalah Muhammad Riki, bisa dipanggil Bung Riki biasanya. Kebetulan untuk sekarang berpendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, semester baru tujuh. Nah, dan juga asal tidak lain dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, yang juga dikenal sebagai Kabupaten Serambi Mekah katanya, Oh, karena di iya sana iya banyak iya. ulama-ulama. Ya, siapa sih yang nggak tahu dengan guru sekumpul kan. Nah, seperti itu, mungkin itu dulu sih Itu saya dulu ya, kira. Bung Riki ya. Jangan Siap-siap. tegang, Bung. Tapi ini mohon maaf nih, kita tidak sempat bikin kopi kan, walaupun sebelumnya sudah Aman ngopi-ngopi aman. kan. Iya, kawan-kawan, ini tuh tadi perkenalan singkat oleh Bung Riki. Mungkin lebih jauhnya nanti lihat di aksi-aksi dia selanjutnya, apakah untuk semakin mengenal lebih dalam lagi kan. Siap. Nah, untuk selanjutnya ini saya melihat ada tulisan menarik ini yang kuning-kuning ini. Gema melambang Petani. Melambangkan kejayaan kalau kuning Oh katanya. ya, Gema Petani yang di bawahnya adalah Gerakan Mahasiswa Petani Indonesia Kalimantan Selatan. Ya, Nah, siap. ini juga maksud kita di konten ini, Bung, kita perlu ya memperkenalkan kawan-kawan yang berjuang, kawan-kawan yang lantang menyuarakan hak-hak rakyat itu harus hadir di kanal-kanal, baik itu kanal-kanal mainstream ataupun media alternatif lainnya. Silahkan, Bung, perkenalkan apa itu Gema, misalkan apa sih tujuannya Gema? Ya, siap. Ini berbicara terkait organisasi ya, pastinya kalau saya pribadi memang ada sedikit berpengalaman juga bicara organisasi kemahasiswaan, dan alhamdulillahnya juga ditunjuk untuk kiranya menjadi ketua panitia lah Iya, anggapannya, untuk betul-betul membangun yang namanya Gema Petani Indonesia ini. ya, Gerakan Mahasiswa Petani Indonesia ya. wilayah Kalimantan Selatan. Nah, Mm-mm. seperti itu. Lalu kemudian Gema ini lahirnya pada tahun 2016. Ya. Tidak lain, Gema ini adalah di bawah SPI, atau bisa dibilang anak SPI, Serikat Petani Indonesia. Oh iya iya Kalau iya. Serikat Petani Indonesia itu kan dibentuknya waktu Ya. 1998, waktu Orde Baru lah. Nah, seperti itu. Lalu kalau bicara bagaimana tujuan Gema ini terbentuk, ya pastinya
karena berhubung ada nomenklatur mahasiswa di sana, nama mahasiswa yang dibawa Ya. tidak lain adalah bagaimana berbicara terkait pengkaderan estafet yang nantinya akan betul-betul menjadi pimpinan bangsa Indonesia ini sendiri. Sehingga perlulah kiranya membuat sebuah wadah yang betul-betul dikader Ya. pemahamannya, misalkan Gema petani, maka di sana pengkaderannya tidak lain terkait petani kan Iya. pasti. Nah, oleh karenanya kita juga sebagai negara agraris ya, Iya, bukan cuma katanya. negara bukan cuma negara maritim katanya. Itu juga yang perlu kita kita kajikan, kita bagaimana betul-betul harus disuarakan secara lantang. Ya. Bagaimana sih petani pada saat ini? Ya. Kayak gimana sih kesejahteraan petani pada saat ini? Itu yang kiranya mengapa Gema ini terbentuk, Ya. mengapa Gema Petani Indonesia ini terbentuk, tidak lain berangkat oleh rasa-rasa keresahan. Ya. Keresahan bahwa kemudian para petani kesejahteraannya masih belum terpenuhi. Nah, saya kira seperti itu. Berarti belum terpenuhi nih, Bang. Belum terpenuhi. Kalau masih ngeluh-ngeluh Iya. belum terpenuhi. Oh kan? iya. Nanti kita bisa supply dengan apa, misalkan kajian atau apa ya kan, itu ya banyak aja mungkin kawan-kawan mahasiswa yang bisa melakukan itu kan, terkait dengan statusnya sebagai civitas akademik kan. Iya. Pastilah punya kawan-kawan mahasiswa kan punya kajian itu. Nah, itu kawan-kawan perkenalan singkat mengenai Gema Petani. Mungkin kalau lebih dalam itu harus diskusi ya, Bung. Iya. Diskusi yang ibaratnya yang mendalam begitu kan, misalnya baik itu dimulai dari membahas kasus atau apa sih yang kebijakan misalkan. Nah, di situ pasti akan muncul dengan sendirinya pemahaman mengenai Gema Petani ini. Nah, perkenalan Gemanya udah, lalu kita berangkat ke ini siapa aja sih di dalam Gema ini, apakah memang khusus mahasiswa atau lainnya gitu. Ya, kalau Gema ya pastinya mahasiswa kan, gerakan mahasiswa di sana kan. Ya. Cuman untuk bicara bagaimana pembentukan Gema Petani Indonesia ini, kalau bicara wilayah lah, anggapannya Kalimantan Selatan, Yap. itu harus ada representasi daripada berbagai cabang. Cabangnya bukan kabupaten, tapi cabangnya perguruan tinggi, universitas, ya seperti itulah. Nah, lalu alhamdulillahnya untuk Kalimantan Selatan memang sudah ada 5 representatif dari perguruan tinggi. Yang pertama Universitas Lambung Mangkurat, UIN Universitas Islam Antasari kan seperti itu. Setelah itu STIS, setelah itu STISA, setelah itu Politeknik Hasnur. Nah, itu sudah kita ambil orang-orangnya dan alhamdulillah mereka juga mau bergabung. Mantap sekali. Bahkan banyak juga ini kawan-kawan yang mengomen di IG kita kan sering ngepost postingan petani ini Gema ini kan. Mereka ada juga, bahkan kan kemarin ya alhamdulillah kita ini ada rezeki buat baju kan ini Gema Petani. Banyak juga mereka yang ngomen itu, ini berapa harganya, kita mau beli. Kata saya kan langsung dibilang, kalau mau baju ini harus jadi anggota. Saya bilang mantap seperti sekali. Itu. Lalu mereka banyak juga yang bilang, mau gimana caranya. Nah, kebetulan karena berhubung Gema Kalimantan Selatan ini juga belum terstruktur rapi, SK pun belum dapat, itu juga yang menjadi kendala untuk kiranya belum bisa menampung kawan-kawan yang mau bergabung. Nah, itu yang menjadi kendala untuk saat ini. Tapi masih tahap proses untuk kiranya kita betul-betul menjadi definitif lah pastinya. Nah, seperti itu. Itu kan memang yang juga dialami kawan-kawan petani itu kan terkait ini juga, terkait regulasi kadang juga kan. Itu juga kan formalitas kayak SK. Tadi kalau di petani kan biasanya regulasi atau kebijakan yang tidak berpihak pada mereka kan. Nah, itu tadi kawan-kawan sekalian, apakah itu ya tentunya mahasiswa mesti bergabung lah. Jangan cuma nimbrong kaosnya doang kan, sayang sekali perjalanan kita masih panjang sebagai mahasiswa Indonesia yang katanya itu penggerak daripada perubahan kan, agent of change kan. Nah, selanjutnya ini selain itu tadi, selain mengajak kawan-kawan mahasiswa untuk bergabung tentunya aksi terutama khususnya yang di Kalimantan Selatan ya, Bung, yang sudah pernah dilakukan misalkan ya terkait dengan membawa isu-isu di dalam konteks petani.
Kalau bicara aksi, kebetulan kita tadi baru aksi ya, di Mantap aksi Hari sekali. Tani, bagaimana kita datang ke pemerintahan gubernur, Ya. di sana juga ada SPI dan organisasi OKP lainnya, Ya. bahkan juga ada dari representasi Badan Eksekutif Mahasiswa, nah Mm-mm. seperti itu. Kalau bicara isu-isu kedaerahan khususnya Kalimantan Selatan, ya pastinya saya kira ini juga dialami semua ini ya, semua wilayah, bahwa kemudian pastinya berbicara terkait perebutan lahan. Ya, konflik. Ada tumpang tindih perizinan, apa sertifikat dan lain sebagainya, Ya. itu juga yang menjadi pengendala. Makanya kan tadi kita menuntut kepada pihak pemerintahan untuk kiranya dibuat satgas, satuan Satgas, ya. tugas untuk kiranya betul-betul menghilangkan yang namanya mafia perebutan lahan ini. Karena memang kebanyakan ketika kita konsolidasi sebelumnya, Ya. ada keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat, memang ada permainan di BPN, Badan Pertahanan Nasional. Di sana juga karena berhubung memiliki wewenang untuk membentuk sertifikat kan, Ya. seperti sertifikat tanah, di sana juga ada permainan mafia-mafia yang Ya. masuk, sehingga sangat mudah lah untuk kiranya merebutkan lahan-lahan yang pengusaha pastinya menang, Ya. rakyat kecil kalah. Ya. Kan kebanyakan kayak gitu. Iya. Nah, itu kiranya yang perlu kita usahakan lah pastinya, bagaimana supaya berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan kan kemarin ketika konsolidasi kita mendapatkan jargon baru, BPN, Badan Perusahaan Negara katanya kan, itu kan menarik gitu. Karena kalau memang memungkinkan gerak-gerak mereka itu diragukan, Ya. mengapa kita salah? Nggak Ya. salah saya rasa kita mengatakan demikian. Cuman itulah perlu, saya kira yang paling perlu itu jadi seorang mahasiswa ataupun manusia lah paling tidak, Ya. rasa kesadaran dalam diri itu saja. Yap. Misalkan menjadi seorang mahasiswa, kesadaran menjadi seorang mahasiswa tidak lain saya kira harus menjadi baper bukan bawa perasaan ya, tapi harus baper, bawa perubahan dan bawa pencerahan. Nah, itulah yang kiranya kita mahasiswa disebut sebagai kaum intelektual, kaum cendekiawan, kaum yang pandai. Tapi apakah kemudian semua mahasiswa betul-betul memiliki kesadaran untuk itu? Ya. Nah, itu juga yang menjadi ya khususnya saya juga kawan-kawan, bagaimana bergerak aksi-aksi untuk kiranya juga dapat membantu bagaimana kawan-kawan itu memilih mindset pikiran untuk kiranya paham tuntutan mereka, ya pastinya ada agent of change. Tadi saya sebutkan harus bawa perubahan yang besar. Ada yang namanya social control. Itu juga yang kiranya perlu. Social control ini kan kita harus betul-betul menjembatani apa yang diinginkan oleh rakyat, apa yang dijelaskan oleh para penguasa. Nah, supaya sinkron di sana. Tapi yang terpenting tidak lain adalah kesejahteraan rakyat. Makanya kan saya bilang bahwa kemudian sila kelima adalah kesejahteraan bagi seluruh rakyat, bukan korporat. Nah, itu juga yang menjadi luar biasa, sedikit kesadaran lah untuk kawan-kawan menjadi mahasiswa. Banyak tuntutannya tentunya, apalagi kita bicara tridharma perguruan tinggi. Di sana ada pendidikan, penelitian dan pengembangan, setelah itu pengabdian. Titik paling pentingnya tidak lain adalah pengabdian. Cuman untuk betul-betul membuat sebuah pengabdian ini yang efektif, yang bagus, itu harus yang dua ini terlaksana, pendidikan. Makanya kan kalau saya juga katakan ketika kita bicara aksi, ada yang namanya aksi massa dan masa aksi. Aksi massa ini adalah, kalau game ini biasanya sebut mass forming, mengumpulkan kekuatan. Mengumpulkan kekuatan itu bukan hanya mengumpulkan massa, tapi mengumpulkan gagasan-gagasan apa yang kiranya dibawa. Sebelum kekuatan-kekuatan itu kita aplikasikan kepada gerakan gitu loh. Nah, itu juga yang perlu kiranya kita pikirkan lagi, kita sadarkan diri lagi lah, menjadi seorang mahasiswa ini tidak mudah. Bahkan kemarin saya juga ditelepon oleh teman di Jawa, dia jadi mahasiswa ini ribet nggak sih katanya. Ribet bang ya, apanya sih yang ribet, asalkan kalian itu mau belajar semuanya pasti rampung. Saya rasa seperti itu, intinya adalah belajar. Makanya kan agama Islam misalkan Iqra, ayat pertama yang dikeluarkan oleh malaikat kepada Nabi Muhammad kan Iqra, bacalah. Apakah kemudian Nabi Muhammad dulu langsung baca? Saya kira tidak. Dan betul tidak, karena Al-Quran itu baru cetus ketika Utsman. Nah, setelah itu di sanalah Nabi Muhammad bagaimana betul-betul
membaca keadaan Mhm. pastinya. Nah, itu juga menjadi tuntutan mahasiswa, bukan hanya membaca buku ya, Iya. tapi membaca keadaan-keadaan. Makanya sangat penting bagaimana kawan-kawan juga harus Mhm. Gema ini kan sebenarnya baru Iya. terbentuk, nggak sampai seminggu nih, Mhm. alhamdulillah sudah buat baju ya. Tapi Gema ini sudah ada rencana Iya. bagaimana turun ke lapangan kawan-kawan yang sudah terbentuk SPI di Iya. kabupaten kota. Iya. Nah, di sana kan kawan-kawan juga memproduksi terkait pangan dan lain Mhm. sebagainya. Itu kiranya saya juga nantinya turun ke Iya. lapangan, kayak gimana sih produksi mereka Iya. ini, apa sih menjadi kendala mereka ini selalu ngeluh Mhm. terkait produksi-produksi mereka. Kenapa? Saya rasa produksi petani inilah yang mampu menghidupkan bangsa Iya. bangsa ini. Kenapa demikian? Karena bicara pangan itu bicara mati, bicara hidup dan matinya Matinya suatu bangsa. bangsa. Itu kata Bung Karno loh. Iya. Nah, Bung Karno aja bilang kayak gitu. Founding father kita Founding kan. fathers kita itu juga yang menjadi refleksi kita bersama Luar biasa. supaya betul-betul bagaimana memikirkan terhadap kesejahteraan para petani. Nah, saya kira seperti itu. Tadi menarik ketika kita mendengar keluhan masyarakat itu sebenarnya banyak aja, cuma kan wadahnya, Bung. Wadah maksudnya wadah di masyarakatnya kan. Ya wakil rakyat kita ya kita ketahui ya begitu kan. Namun ya sah-sah saja kita menduga atau mencurigai kan karena kita adalah rakyat yang yang hidup di dalam kerangka demokrasi begitu kan. Ya sah-sah saja menurut saya rakyat curiga dan tadi menduga misalkan ada mafia-mafia tanah yang berada di instansi-instansi yang Mm-mm. menurut mereka itu instansi yang ibaratnya menentukan arah kebijakan terkait mengurangi konflik kerahan atau mengurainya begitu kan. Nah, jadi itu tadi ya walaupun seminggu tadi umurnya Bung, tapi kan sudah aksi gitu Iya. kan, ya sudah kelihatan aksi gitu kan. Nah berarti ini untuk kawan-kawan mahasiswa masih panjang kita waktunya. Ada Gema kan, silahkan bergabung begitu kan. Kita tunggu aksi-aksi berikutnya ya Bung. Artinya aksi-aksi berikutnya harus lebih banyak lagi kawan-kawan yang bergabung dalam gerakan mahasiswa. Dan tadi juga menarik soal soal gimana sih mahasiswa, apa ribet atau gimana. Ya bagi mahasiswa ibaratnya yang mau baru masuk dalam dunia perkuliahan ya ikuti aja dulu kan. Nah, Iya. tapi bagi mahasiswa akhir memang soal perkuliahan ini soal ketabahan, Iya. bukan itu bagi saya bukan soal kepintaran atau kecerdasan mereka, tapi soal ketabahan. Jadi kawan-kawan yang rencananya mau masuk silahkan masuk dan kalau bisa ya gabung dengan kawan-kawan seperti Bung Riki ini yang Siap. menyuarakan keresahan-keresahan rakyat dan permasalahan-persoalan di tapak begitu, Bung. Nah, iya menarik tadi memang beberapa paparan Bung Riki ya, perlu kita diskusikan lebih mendalam gitu kiranya dan membawa kawan-kawan baru lagi, terutama kawan-kawan mahasiswa ya. Nah, seperti biasa kita ada pada harapan-harapan ya, harapan-harapan dan bahasanya yang hendak dituju kawan-kawan, apakah itu di konteks petaninya atau di konteks mahasiswanya. Sekalian closing statement, Bung. Waduh, siap. Sudah berakhir aja ya. Padahal saya sudah sedikit suka berdiskusi. Iya. Saya ini orang yang bahkan berani nggak tidur Iya. setiap harinya kalau sudah bicara diskusi terkait ilmu pengetahuan. Karena kata Ki Hajar Dewantoro pun jadikan semua tempat itu seperti sekolah kan. Dimanapun kita berada Iya, kita harus betul. belajar. Iya. Nah itu juga yang perlu Gak mesti harus jadi mahasiswa juga kalau belum ada aksesnya kan. Betul. Saya kira kalau harapan kita, karena berhubung saya juga berangkat dari Gema Petani, untuk kawan-kawan mahasiswa khususnya Kalimantan Selatan ya, ketika memang ingin bergabung dengan Gema Petani Indonesia khusus wilayah Kalimantan Selatan, bisa ceklah IG, Instagram Gema Petani Kalimantan Selatan, itu kita sudah buat di sana, hubungi saja adminnya. Kemudian harapan, karena berhubung ini membicarakan terkait mahasiswa, saya kira mahasiswa adalah kaum yang betul-betul cendekiawan ketika dia memiliki kesadaran dalam dirinya.
setelah itu bicara kaum cendekiawan ketika dia hanya dalam artian kutu buku saja, Iya. banyak belajar buku tapi Iya. tidak ada aksi, tidak ada bagaimana mengimplementasikan apa yang telah dia baca. Iya, itu Apa kritiknya, gunanya Bung. dia baca? Betul Bahkan sekali. kan siapa namanya Martin Luther Junior Iya. dia mengatakan lebih baik Anda mati ketika Anda itu bungkam melihat suatu ketidakadilan. Iya. Nah, itu juga yang perlu kita ingatkan. Karena kenapa? Mahasiswa itu datang aksi, dia bukan ingin memprovokasi, bukan ingin mengintervensi atas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tapi bagaimana mahasiswa ini ya seperti tadi saya sampaikan, social control, bagaimana mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah ini supaya betul-betul Iya. tujuannya itu kepada rakyat, tujuannya itu kepada kesejahteraan rakyat. Karena ada gium, Pak. Power tends to corrupt. Kekuasaan itu cenderung korup, Iya. cenderung buruk. Iya. Nah, itu juga yang menjadi hal yang kiranya harus kita sadari juga. Kekuasaan tuh ya cenderung buruk gitu loh. Kalau nggak ada pengontrolnya, Iya. susah, buruk terus lamanya seperti itu. Nah, itu hal yang saya harapkan kepada mahasiswa, banyak-banyaklah kita aksi tapi juga harus disesuaikan dengan literasi dan diskusi. Nah, itu juga perlu. Lalu saya kira apa namanya? Mahasiswa sekarang keadaan yang kalau kita sebut perikoloso, keadaan yang berbahaya atau bahasa hukumnya adalah overmah, bahasa yang mendesak untuk kiranya kita ini bersama-sama di rumah saja. Itu juga perlu kiranya mahasiswa ini kembali lagi kepada semangat sejatinya. Semangat sejatinya mahasiswa ya harus betul-betul menyampaikan apa sih yang sebenarnya. Misalkan kawan-kawan tidak bisa bergabung di aksi-aksi yang dilakukan oleh mahasiswa lainnya, setidaknya mereka itu membantu menyebarkan bahwa kemudian ada kawan-kawan mahasiswa kita yang melakukan aksi untuk menyuarakan kepentingan rakyat. Saya kira berapa tahun saya jadi mahasiswa? 3 tahun ya. Ketika mengikuti aksi, saya kira kajian-kajiannya pun ya betul-betul bertujuan untuk rakyat gitu kan. Nggak usah diragukan lagi mereka. Makanya kan kita itu bicara aksi ya bukan demo-demo langsung yang kayak kita demo besok, enggak gitu Tanpa juga sebab. lah bos. Kita ini juga ada konsolidasi kan. Kalau gitu-gitu aduh pragmatis sekali. Ya sama halnya dengan politik kan kayak gitu-gitu. Nah, di sana juga ada konsolidasi yang betul-betul kita mengkaji secara dalam bagaimana gagasan yang akan dibawa. Nah, gagasan yang akan dibawa nantinya harus berdasarkan referensi-referensi yang sudah kawan-kawan baca. Makanya harus betul-betul banyak membaca kita ini. Karena saya pernah buat kata-kata, jangan pernah berasumsi tanpa berdasarkan referensi. Karena ketika itu terjadi maka kau akan mudah terprovokasi. Nah, itu juga yang perlu kiranya kita sadarkan dalam diri. Dan juga ketika bicara bagaimana aksi mahasiswa, saya kira juga kemarin saya buat kata-kata jangan menjadi aktivis yang memiliki psikis anarkis. Karena ketika itu terjadi maka idealismenya akan terkikis. Nah, betul sekali. Saya kira seperti itu, Pak. Saya harap salam juang dari saya kembali untuk para pejuang kawan-kawan semua, khususnya mahasiswa dan khususnya rakyat dan umumnya rakyat Indonesia, semuanya kita berjuang. Dan ketika kita berjuang, jangan takut repot. Karena apa? Karena perjuangan pasti membutuhkan yang namanya pengorbanan. Pengorbanan tidak lain adalah tenaga kita untuk kiranya menyuarakan terkait bagaimana aspirasi rakyat ini tersampaikan oleh penguasa. Nah, saya kira seperti itu. Luar biasa Bung Riki ini. Sangat membuka cakrawala saya soal wawasan kita terkait gerakan gitu kan, apalagi khususnya gerakan mahasiswa. Saya ini termasuk terlambat Bung, terlambat dalam artian punya wadah ruang diskusi seperti ini. Artinya cakrawala itu tidak bisa diraih tanpa ada diskusi kan, tanpa ada wadah begitu. Nah, wadah-wadah yang saya yang selama saya terjebak dalam rutinitas perkuliahan itu tidak membawa saya kepada ruang itu. Nah, pertemuan ini bukan akhir dari closing statement tadi bukan berarti akhir dari pertemuan kita, pasti, Bung. Tentu saja terus. bukan menutup ruang diskusi kita, tapi akan menambah lagi
cakrawala pengetahuan baru begitu kan. Nah, jadi nantinya mungkin kita dengan tema dan judul lain lah, kita akan berdiskusi, berdialog atau apa bahasanya, karena kita di Pandiran di Buncu kan, pandiran-pandiran di Buncu ini harus lebih sering dikerjakan kan. Nah, selain itu menarik tadi soal closing statement Bung Riki ini kan, jangan jadi aktivis yang anarkis karena idealisme akan terkikis gitu. Iya. Iya betul sekali, karena ruang-ruang demokrasi itu bukan berarti harus kita dengan kekerasan gitu kan. Artinya ada jalan lain yang kita bisa kita tempuh. Sama seperti aksi bukan berarti harus demo ya, Bung. Banyak aksi yang bisa kita lakukan ya. Misalkan aksi simpatik atau kampanye sekarang media sosial. Nah, tadi Bung Riki juga sembari menutup kan juga menyebutkan soal mahasiswa itu harus beracuan pada Tridharma perguruan tinggi, dan lewat situ mereka juga menjadi media alternatif juga dari masyarakat, perwakilan masyarakat. Artinya karena media mainstream sekarang itu sudah cenderung bahasa kita ditunggangi kan. Jadi ya kawan-kawan mahasiswa ini yang bertugas untuk itu kawan-kawan. Nah, jadi konten kita kali ini selain daripada memperkenalkan apa itu Gema Petani ya, Bung, tentu saja mengajak kawan-kawan mahasiswa untuk terlibat dalam ruang-ruang diskusi ataupun perdebatan ya selayaknya mahasiswa kan, ya harus pastinya punya argumentasi gitu kan. Nah, sebelum saya sendiri yang menutup ini, artinya saya juga ingin ingin berharap kepada kawan-kawan Gema atau Bung Riki lah. Siap. Kedepannya harus lebih intens dalam propaganda. Wah, gitu. Tapi ini kan propaganda yang artinya propaganda dan agitasi yang lebih dalam hal positif gitu kan. Kita ingin mengangkat derajat para kawan-kawan petani gitu, Bung. Itu harapan saya kepada Gema ini. Saya sangat bersemangat sekali berdiskusi dengan Bung Rizky ini. Sangat membuka cakrawala pengetahuan saya. Iya, Bung, sebelum saya akhiri dengan salam nantinya, saya terima kasih banyak. Sama-sama, saya juga sudah bisa hadir di sini, dan jangan pernah lelah. Artinya kita pasti akan selalu ada pada titik jenuh itu kan, tapi bagaimana kita itu harus saling mengingatkan. Termasuk Bung Riki mengingatkan saya juga. Terima kasih sekali. Ya kawan-kawan juga terima kasih sudah menyimak ini. Semoga kita nantinya akan bertemu lagi di konten-konten lainnya yang setidaknya memberi perubahan sedikit terhadap mengurai permasalahan yang ada di konteks lokal, yaitu di Kalimantan Selatan, dan bisa membawa ke arah perubahan yang lebih baik, kawan-kawan. Jangan takut berbuat, salah itu biasa, tapi tidak berbuat itu ya hal yang tidak biasa gitu. Bahkan saya terkait kesalahan nih ya, ada perkataan Kiai saya, Kiai Raden Ahmad Ajaim Ibrahimi, dia mengatakan semua orang itu memiliki peluang kesalahan, tapi sebaik-baiknya manusia adalah tidak melakukannya berulang-ulang. Betul sekali. Nah, itu tadi tambahan closing statement. Nanti simpan untuk konten berikutnya, Bung. Siap. Demikian kawan-kawan, salah hilap, ada kekurangan, silahkan, kita terbuka terhadap kritik dan saran kawan-kawan. Saya secara pribadi ataupun dalam media alternatif kami di Fraksi Rakyat Indonesia Kalimantan Selatan, di konten Pandiran di Buncu ini. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup petani. Hidup petani.